Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Lapis Ramatan, dari kelas 11 PPLG 6 nomor absen 3. Di sini saya akan melakukan eksplorasi tentang tools-tools yang ada pada MongoDB Kompas. Sebelumnya saya izin dulu ke Pak Fendi untuk tidak menggunakan alphameter atau atribut sekolah karena kebetulan kondisi sedang tidak fit dan mau nggak mau harus mudik pulang ke Brebes. Jadi yang pertama di sini ada definisi singkat MongoDB Kompas. MongoDB Kompas adalah antarmuka grafis resmi atau GUI untuk MongoDB yang memudahkan pengguna dalam eksplorasi data, menjalankan query, membuat indeks, dan menganalisis performa database tanpa harus menulis perintah di terminal. Jadi MongoDB Kompas ini singkatnya tuh kayak sama aja kayak Mongo Shell, cuma ini tuh versi GUI-nya. Kalau Mongo Shell itu versi teksnya, ini tuh versi GUI-nya. Untuk lebih detailnya ada di sini. Jadi ini tuh ada perbedaan antara MongoDB dan Mongo Kompas. Mongo Kompas dan Mongo Shell maksudnya. Yang pertama ada jenis antar muka. Untuk jenis antar muka dari MongoDB Kompas itu menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Sedangkan Mongo Shell itu menggunakan CLI, yaitu Command Line Interface yang berbasis teks. Kemudian dari segi kemudahannya, MongoDB Kompas itu lebih mudah digunakan dan cocok untuk pemula. Sedangkan Mongo Shell itu butuh pemahaman perintah MongoDB. Kegunaan utamanya kurang lebih sama untuk menjelajahi data, analisis visual, drag and drop. Mongo Shell untuk menulis script, automasi, dan operasi lanjutan. Analisis data, ada fitur visualisasi skema, explain plan, dan lain-lain. Sedangkan di Mongo Shell itu harus ditulis dan dianalisis manual. Tidak ada fitur-fitur seperti explain plan, visualisasi skema, dan lain-lain. Dan untuk interaksinya, untuk MongoDB Kompas itu menggunakan klik, form, dan tabel yang interaktif. Dengan Mongo Shell itu kita harus ketik sintaksnya secara langsung di CMD. Atau lebih ringkasnya itu MongoDB Kompas itu lebih cocok buat pengguna yang pengen kerja dengan cara visual lebih intuitif. Sedangkan Mongo Shell cocok buat pengguna yang mahir dengan perintah teks dan membutuhkan kontrol yang lebih detail. Nah, kita langsung aja praktek eksplorasi tools-tools yang ada di MongoDB Kompas. Jadi di MongoDB Kompas itu kalau kita udah masuk ke MongoDB-nya masuk ke database kita, misalnya di sini saya ada database mahasiswa yang isinya ada collection nilai dengan isi data seperti ini. Di MongoDB Kompas itu ada ada lima menu. Yang pertama itu documents, aggregation, schema, index, dan validation. Kita mulai dulu dari documents. Jadi di documents itu yang pertama kita bisa add data. Cara add datanya itu kita tinggal kopas aja sintaks yang mau kita insert ke dalam dokumen ini, di kopas ke sini. Lalu kita klik insert. Selanjutnya itu ada export data. Export data ini digunakan kalau kita mau mengekspor sintaks-sintaks yang ada di database kita. Misalnya di sini saya ingin ekspor dalam bentuk file JSON. Kalau kita ekspor ini akan save ke storage kita. Selanjutnya itu ada fitur update. Fitur update ini sebenarnya ada dua fitur update di MongoDB Kompas. Ada fitur update yang di atas dan yang di samping isi data ini. Mungkin bedanya kalau yang update yang di atas ini akan mengupdate seluruh isi dokumen yang ada di collection kita. Jadi misal kalau kita masukin sintaks ini akan langsung ke apply di 10 dokumen yang ada di isi collection kita. Sedangkan kalau yang di kanan sini ini hanya akan mengubah satu isi collection yang kita pencet aja. Jadi nggak akan merubah semuanya tapi cuma satu. Selanjutnya ada fitur delete. Fitur delete ini digunakan seperti umumnya, yaitu untuk menghapus dokumen. Mungkin sama kayak yang kayak fitur update tadi. Kalau yang di atas ini untuk menghapus seluruh isi dokumen, sedangkan yang di kanan ini cuma hapus satu dokumen aja. Kemudian di sini ada tombol buat copy sintaksnya ke clipboard kita. Dan ini ada clone dokumen. Clone dokumen ini fungsinya untuk menggandakan isi datanya. Jadi
Itu bisa mempermudah kita kalau misal isi isi dokumen itu sama cuma beda datanya doang. Misal kita akan tetap menggunakan format ID, nama, MK dan nilai, tapi yang beda cuma isinya. Misal nama Maira di sini diganti nama Alifi, apel kejuruan diganti RPL dan nilai 90, maka kita tinggal clone dokumen untuk mempermudah kita buat gantinya. Dan nanti kita tinggal seperti sini Zahra ada 2. Jadi di sini kita tinggal update aja. Sini sesuai yang mau kita update. Kemudian ada fitur delete tadi juga. Di sini itu ada fitur find. Fitur find ini fungsinya buat menampilkan semua isi dokumen yang ada di collection kita. Jadi misal isi dokumen itu nggak ke-load, kita bisa pakai fitur find ini buat load semua isi dokumen yang ada di data kita. Kemudian ada explain plan ini, jujur saya belum terlalu paham sama fungsi explain plan ini, jadi mungkin kita bisa next aja ke fitur-fitur yang lain. Di sini itu ada 3 opsi menu buat nampilin isi datanya. Bedanya itu cuma beda tampilannya doang sih. Misal kalau yang paling kiri ini kayak gini, yang di tengah itu kayak gini, dan yang terakhir itu kayak gini. Jadi cocoknya teman-teman aja sih, cocoknya mau pakai tampilan yang mana. Kemudian kita akan pindah ke fitur aggregation. Fitur aggregation sendiri itu fitur aggregation itu berfungsi buat membuat dan menjalankan pipeline agregasi secara visual. Jadi di fitur aggregation ini kita bisa punya fitur save, lalu kita punya fitur buat create aggregation baru, dan kita bisa add stage di sini. Kalau kita add stage, ini akan membuat stage-stage seperti yang di atas ini. Ini juga kita bisa pilih pipeline outputnya itu mau pakai stage kayak gini atau menggunakan teks. Sini juga bisa diekspor kayak tadi. Jadi di semua fitur ini tetap akan ada fitur ekspor. Kemudian kalau di run ini akan menampilkan 11 isi dokumen yang ada di collection kita. Selanjutnya ada skema. Untuk skema itu fungsinya untuk menganalisis struktur dan tipe data dalam koleksi. Untuk kegunaan lebih lanjut itu bisa untuk menyediakan visualisasi statistik dan distribusi tipe data, atau bisa juga untuk membantu mendeteksi inkonsistensi atau anomali data. Langsung aja kita di sini akan analyze skemanya. Jadi ini tuh berisi semacam ringkasan gitu dari isi data kita. Pertama ini di sini ada ini tipe datanya. Tipe data ID ini berisi objek ID. Lalu di MK ini berisi string. Nama berisi string karena isi datanya itu berisi teks, sedangkan nilai karena isi datanya itu berisi angka, maka ke-detect integer. Kurang lebih di skema seperti itu. Ini tuh kegunaan skema. Selanjutnya kita lanjut ke fitur index. Fitur index itu fungsinya untuk menampilkan dan mengelola indeks dalam koleksi. Kegunaannya bisa untuk menambahkan indeks untuk meningkatkan performa query, atau bisa juga untuk menunjukkan indeks default, ID, dan custom. Misal di sini kita create index dengan tipe field nama dan tipe data teks. Kalau kita create index, ini akan muncul di sini indeks kita. Dan kalau kita udah bikin fitur index, ini kita punya dua opsi di sini, yaitu buat hide indeks kita biar gak kelihatan di sini. Itu fungsi buat nyembunyiin gitu. Sedangkan ini buat hapus
indeks yang baru aja kita bikin. Kalau kita mau hapus indeks itu kita harus rewrite nama indeks kita. Seperti saya di sini nama indeks itu nama teks, jadi kita harus rewrite nama underscore teks buat menghapus indeksnya. Drop, ketika kita drop maka akan hilang. Selanjutnya ada fitur validation. Validation ini fungsinya untuk menetapkan aturan validasi dokumen saat dimasukkan atau diubah. Kegunaannya sendiri untuk menjaga integritas data dalam koleksi. Seperti kita gunakan di sini, mungkin kalau kita generate rules ini akan bikin kode sendiri yang akan membuat aturan-aturan yang akan digunakan dalam database kita. Tapi saya nggak akan melakukan itu. Di sini juga edit rules, kita ada fitur buat edit rules yang tadi kita udah buat. Jadi misal kita udah buat rules seperti tadi, kita bisa edit isi rulesnya di sini. Selanjutnya sini ada fitur buat open MongoDB shell. Kita tinggal klik aja dan kita bisa masukin sintaks-sintaks seperti di MongoDB shell, tapi bedanya ini di dalam MongoDB Kompas. Dan bedanya MongoDB shell yang ada di MongoDB Kompas ini, kalau menurut saya lebih nyaman untuk ngoding di MongoDB shell yang ada di MongoDB Kompas ini daripada MongoDB shell yang di CMD. Karena kalau di MongoDB Kompas ada fitur seperti ini, jadi ada auto search gitu, kita nggak harus ketik manual semua sintaksnya, jadi sistemnya itu bisa bantu kita buat ngisi sintaks-sintaks yang mau kita isi. Kemudian saya akan praktek untuk membuat connection baru dalam MongoDB Kompas. Misal di sini nama database-nya itu sekolah. Di sini ada fitur buat milih warna, tapi karena saya nggak begitu tertarik, jadi saya pilih no color. Dan ini buat memfavoritkan koneksi ini. Jadi misal mungkin fungsi dari favoritis connection ini, mungkin ketika kita buka MongoDB Kompas, database yang kita favoritin ini akan muncul paling atas, jadi kita nggak capek-capek buat nyari-nyarinya mungkin. Kemudian ada advanced connection options. Jadi di sini kita bisa setting lebih lanjut tentang isi database kita. Kita bisa pilih proxy-nya dan lain-lain, authentication-nya dan lain-lainnya. Karena di sini saya nggak akan melakukan itu, jadi kita langsung aja save dan connect. Nah, tadi kita udah bikin database sekolah. Ini sih database-nya. Akan ada admin, config, dan lokal. Dan untuk hapus database di MongoDB Kompas ini juga gampang. Kita tinggal klik 3 di sini. Ada fitur untuk disconnect, refresh, show connection, view performance matrix. Ada juga edit connection, favorite, duplicate, dan copy connection string. Karena kita mau hapus database yang baru aja kita bikin karena nggak akan kita gunakan, jadi kita klik aja remove. Oke, jadi sekian aja praktek eksplorasi MongoDB Kompas dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.